Di dunia ini ada sekitar 1 miliar unit sepeda. Kendaraan pertama yang mirip sepeda dirakit pada tahun 1817. Tapi setelah 200 tahun lebih, ilmuwan masih belum benar-benar memahami cara kerjanya. Banyak aja sangat tipis. Kalau kita naruh sepeda di permukaan datar, kemudian melepasnya, sepeda itu pasti langsung jatuh. Sepeda bisa seimbang karena kita naiki. Kita perlu mengayuh pedal dan mengarahkan setangnya biar nggak jatuh. Saat melaju, sepeda akan stabil. Kamu pasti pernah naik sepeda sambil lepas tangan dari setangnya kan? Jadi dengan adanya pesepeda, keseimbangan sepeda bisa terjaga, tapi teka-teki fisika ini masih belum terpecahkan. Amati sepeda ini deh, head tube-nya miring ke belakang. Kita tarik dulu garis imajinernya ya. Garis ini nggak ngelewatin bagian tengah roda dan langsung menyentuh tanah tepat di depan roda. Jarak antara dua titik ini disebut trail. Desain ini membantu kita mengendalikan dan menyeimbangkan sepeda. Tapi banyak juga sepeda unik yang bisa tetap berfungsi. Kemiringan head tube memang ngaruh, tapi itu nggak menjawab pertanyaan besarnya. Saat berputar, roda depan berfungsi seperti giroskop yang menjaga posisinya tetap tegak. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengamati gasing. Selama masih berputar, gasing nggak akan jatuh. Sama seperti roda sepeda, kalau sepeda miring ke samping, efek giroskopik akan mengembalikannya ke posisi semula. Tapi kemudian, ahli fisika merakit sepeda dengan dua roda depan yang saling bertumpuk. Mereka memutarnya ke arah berlawanan sehingga menghilangkan efek giroskopik. Dan sepeda unik ini bisa tetap seimbang. Jawabannya mungkin ada di otak manusia yang bisa membantu kita menjaga keseimbangan. Kita belajar bersepeda layaknya belajar jalan. Lalu poin pentingnya apa? Kita bisa naik sepeda, tapi ilmuwan belum tahu kenapa. Manusia sudah menggunakan kaca selama 5.000 tahun, tapi kita tetap nggak bisa ngejelasin kenapa ada kaca. Kamu yakin nih, gelas air yang sering kamu pakai itu berwujud padat? Di bawah mikroskop, molekul kaca akan terlihat menyebar. Dan struktur molekul ini cuma ada pada benda cair. Contoh klasiknya terdapat pada film, benda padat seperti video yang di-pause, benda cair seperti video yang diputar pada kecepatan normal, dan kaca seperti video yang diputar sangat lambat. Sama seperti sepeda, penjelasan mengenai kaca juga belum ada. Semut Argentina berasal dari Amerika Selatan. Selama lebih dari 100 tahun, hewan ini bermigrasi ke semua benua kecuali Antartika. Miliaran semut Argentina telah membentuk mega koloni. Dan koloni mereka di Amerika Serikat bisa memenuhi seluruh California. Di Eropa, kota semut dimulai dari Italia Utara, melewati pantai Mediterania, dan berakhir di Spanyol Utara. Mereka kurang suka dengan semut lain, tapi tetap saling percaya. Kalau kawanan semut Argentina ditaruh di toples kemudian diangkut dari Amerika, Eropa, dan Jepang, mereka nggak akan bertarung. Serangga ini akan bekerja sama dan menempelkan antenanya. Tujuannya yaitu untuk bersalaman. Para ilmuwan masih belum bisa ngejelasin asal mula hewan merayap ini punya tingkat organisasi yang begitu mumpuni. Cuma 5% alam semesta kita yang berupa materi, termasuk di dalamnya ada bintang, gas antar galaksi, asteroid, planet, dan kita. 27% sisanya berupa materi gelap. Zat ini nggak bisa diamati dengan teleskop, lalu 68% lainnya berupa energi gelap. Menurut ilmuwan, alam semesta sudah mengembang sejak peristiwa Big Bang dan prosesnya semakin cepat. Kemungkinan energi gelap bisa memajukan alam semesta, tapi kita masih belum tahu keberadaannya. Pada tahun 2008, ilmuwan asal Jerman melihat foto tempat kemah di pedesaan via Google Earth. Di salah satu foto itu, dia ngelihat sekawanan sapi yang semuanya merumput sambil menghadap ke arah yang sama. Kemudian, ilmuwan lain juga mempelajari perilaku 8.500 sapi di seluruh dunia. Dan hasilnya bikin mereka kaget. Saat merumput, istirahat, dan minum air, sapi berbaris di sebelah utara menghadap ke selatan. Mungkin hewan ini punya kompas magnet bawaan, tapi belum ada yang tahu pasti alasannya. Saat kamu ngedengerin lagu favorit, otakmu akan melepaskan hormon dopamin alias hormon bahagia. Ilmuwan memang tahu cara kerja hormon ini, tapi mereka nggak bisa ngejelasin kenapa hal abstrak seperti musik bisa menarik bagi kita dan mempengaruhi perilaku kita. Dari sudut pandang evolusi, hal ini nggak masuk akal. Manusia bisa terbang ke luar angkasa, berjalan di permukaan bulan, dan akan membangun kota di Mars. Tapi kita belum tahu 80% rupa dasar laut di dunia.
Ada faktor penghambat seperti minimnya visibilitas, suhu dingin, dan tekanan air yang kuat. Di dasar Palung Mariana, tekanannya 1100 kali lebih kuat daripada di permukaan air. Kalau tubuhmu mengalami tekanan sebesar itu, sensasinya akan seperti ditindih 6 mobil. Baju astronot paling modern pun nggak akan bisa menyelamatkanmu. Pada tahun 2017, astronom mengamati objek misterius yang dinamai dengan Oumuamua. Pengembara antar bintang ini terbang melewati tata surya kita sengebut 5 kali kecepatan asteroid biasa. Oumuamua terlihat seperti coklat batangan yang sangat panjang dan jumbo. Para ilmuwan masih belum tahu bahan pembentuknya dan tempat asalnya. Kemungkinan besar, objek ini berupa balok es super besar. 10% manusia lebih sering menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan. Dan alasan kita terbagi menjadi kinan dan kidal masih belum diketahui. Yang jelas, jumlah orang kidal nggak banyak berubah sepanjang sejarah. Hewan pun bisa kidal loh. Hampir semua kanguru kidal, gurita juga punya lengan dominan. 2500 tahun yang lalu, penduduk kota Yunani kuno Heliki menyaksikan ratusan tikus, burung, dan ular bermigrasi secara bersamaan. Semua hewan ini kelihatan terburu-buru meninggalkan jalanan kota. Di hari yang sama, gempa bumi dahsyat terjadi di Heliki. Tapi kita belum tahu pasti mekanisme pendeteksian bencana seperti ini pada hewan. Mungkin mereka bisa ngerespon vibrasi di dalam bumi atau bisa ngerasain perubahan udara. Banyak ilmuwan juga belum percaya dengan kekuatan super yang dimiliki kucing, anjing, burung, lebah, dan hewan lain. Di antara semua planet di tata surya kita, mana ya yang paling keren? Saturnus dong. Cincinnya bisa bikin kita jatuh hati. Cincin Saturnus yang terdiri dari es dan batu itu bergerak sangat cepat. Ukurannya beragam, dari sekecil butiran pasir sebesar batu hingga sejumbo rumah. Ketebalannya cuma 100 meter dan panjangnya 390.000 kilometer atau kurang lebih setara dengan jarak bumi ke bulan. Ilmuwan punya banyak informasi tentang Saturnus, tapi nggak ada yang bisa mastiin jumlah cincin ini. Perkiraannya berkisar antara 500 sampai 1000. Sepertiga umur kita dihabiskan dengan bermimpi. Ilmuwan di seluruh dunia telah mempelajari kebiasaan tidur selama lebih dari 100 tahun, tapi mereka belum bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Kenapa kita harus tidur? Sebagian orang mengira tubuh kita menghasilkan protein dan membentuk otot saat tidur. Mungkin saat istirahat malam, kita menghilangkan racun dan zat berbahaya dari tubuh kita, tapi sebagian lainnya meyakini dengan tidur, otak kita bisa fresh kembali seperti komputer yang perlu diriset. Air menyelimuti semua tempat di muka bumi. Tanpa sungai, samudra, atau awan, kehidupan di bumi nggak akan berkembang. 60% tubuh kita juga terdiri dari air. Menurut survei geologis Amerika Serikat, ada 1.360 miliar kilometer kubik air di seluruh dunia yang menyelimuti 72% permukaan bumi. Tapi karena mengandung garam, cuma 3%-nya aja yang bisa diminum. Para ilmuwan nggak bisa ngejelasin proses munculnya air dan kenapa kandungannya sangat banyak. Ada juga yang berpendapat air dibawa ke bumi oleh meteorit. Tapi sebagian ilmuwan menyatakan gunung berapi juga membantu. Saat terjadi erupsi, uap air di atmosfer akan memadat kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan.